Siap, Afri. Oke, Pak. Nah, ini dimatiin aja ya, yang reminder every 5 minutes dimatiin aja. Jadi di uncheck ya, di uncheck. Kemudian metric sistemnya eh, European system ya. Kalau European system itu ya berarti menggunakan meter, menggunakan eh, sentimeter gitu ya. Kalau imperial system nanti kita menggunakannya feet kayak gitu ya. Jadi kita pilih European system ya. Eh, udah gitu aja. Itu settingnya ya. Nah, kemudian eh, kita file ya. Kita file, kemudian kita bikin new project ya. Ini sih tergantung ya kecepatan dari laptopnya masing-masing ya. Nah, kita file buat new project ya. Kemudian yang pertama kamu lakukan adalah membuat desain ya sesuai dengan laboratorium yang udah kamu apa yang udah kamu observasi kan, ada catatannya kan, ukurannya, kemudian panjang, lebar, tinggi. Nah, itu silahkan dibuat ya. Pertama, kamu bisa model 3D dan model 2D ya, yang sketch ini ya. Nih, di yang sini kamu klik yang 2D dulu biar gampang. Kemudian kamu bikin draw new buildings ya, bikin new buildings. Nah, misalkan kalau kita pengen bikin bikin segi empat gitu ya atau kotak gitu. Nah, maka kita bikin new buildings kayak gini. Nah, ini jadi satu ruangan gitu ya. Maka kalau kalau dilihat dia jadinya begini. Nah, kemudian bentar, apa nggak langsung jadi ya? Karena saya juga baru install lagi ya, karena tadi tuh udah lama nggak diupdate, makanya tadi saya update. Ini kemudian ini ukurannya disesuaikan ya dengan si ukuran yang udah kamu buat di dialog Evo-nya. Apa di observasinya? Bentar, kayaknya salah deh ini. Kenapa dia nggak langsung? Biasanya sih langsung jadi. Coba di undo dulu deh. Nah, ini baru. Kok tadi enggak ya? Nah, kayak gitu. Itu kalau kita lihat di bentar. Itu kalau kita lihat dari tiga dimensinya jadinya begini bentuknya ya. Jadi dia bentuknya segi empat gitu kan ya. Nah, ini tapi nanti disesuaikan ya. Tingginya, kemudian tingginya kamu bisa sesuaikan di sini. Ini 2,8 meter tingginya gitu ya. Nah, tapi lebih gampang kan dalam dua dimensi gini. Kalau misalkan di dalam bangunan itu ada ruangan lagi ya. Misalkan eh, kita bagi, nah enggak sih. Gimana sih ini? Oke. Nah, ini berarti ada ruangan ya di dalamnya. Kalau dilihat dari tiga dimensi dia bentuknya gitu tuh. Jadi ada ruangan di dalam gedungnya gitu ya. Nah, ini juga disesuaikan ya. Tingginya, panjangnya, lebarnya gitu ya. Eh, Panjangnya, lebarnya, dan tingginya ya. Kemudian sudutnya juga disesuaikan. Ini sesuai dengan si hasil dari ini kamu apa hasil dari eh, observasi ya. Coba kita ulangi lagi ya. Pertama, berarti kan bikin dulu, gimana sih? Nah, bikin dulu gedungnya gitu ya. Nah, kamu setelah bikin gedung, kamu lihat di
building satu gitu ya. Kemudian atau story satu story itu berarti lantai lantai satu gitu ya. Kita lihat di building satu, kemudian kamu bikin draw new rooms ya. Draw new rooms itu misalkan gini, misalkan kita bagi dia jadi katakanlah ada ruang praktikum, kemudian ada ruang apa? Selain ruang praktikum ada ruang apa? Ada ruang persiapan dan Nyimpan. juga ada ruang laboran gitu ya. Nah, kita kasih ketebalan dindingnya ya. Nah, kayak gini. Jadi kamu bikin ruangannya itu, nah gitu. Jadi bikin ruangannya itu, jadi kasih ketebalan dinding di sini. Jadi di sini ada ada ketebalan dindingnya. Bisa dipahami nggak? Jadi jangan mepet. Bisa ya? Nah, kamu Bisa, bikin Pak. satu ruangan lagi, ya. Satu. Nah, ini kasih batas tebal dinding. Nah, ini jadi room 2 gitu. Kemudian untuk ruang praktikumnya, misalkan ya, draw new room lagi, dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, jadi tiga ruangan. Nah, tiga ruangan ini kalau dilihat dari tiga dimensi, dia jadinya begini nih. Nah, kebayang nggak? Jadi ada tiga ruangan tuh. Nah, udah gitu, ini ya, kamu kalau mau melihat sketsa dari sini, ini sketsa dari depan, dari samping, dari belakang, dari samping juga gitu ya. Kalau dari atas, berarti ini. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang nggak ngerti nggak? Jadi pertama bikin buildings dulu, ya building itu artinya satu bangunan. Ya ini tuh sebenarnya pada prakteknya kan bisa berbuildings-buildings ya. Jadi buildingnya bisa banyak gitu. Kemudian kamu pilih story satu, ya story satu itu artinya adalah semua yang ada di lantai satu, ya semua yang ada di lantai satu, maka tampilannya gini. Tapi kalau kamu lihatnya room, nah ini bisa lihat masing-masing room, room satu, room 2, room 3 gitu. Ya, jadi ini room satu, room 2, room 3 gitu. Jadi ini kalau ini tampilan seluruh gedung ya. Ini tampilan lantai satu gitu. Kenapa ini sama? Ya karena gedungnya baru satu lantai gitu ya. Nah ini tampilan untuk masing-masing room. Jadi ini room satu, room 2, room 3. Kamu bisa klik di sini nih. Ya. Nah jadi ini tampilannya tiga room ya. Kalau pengen tahu tiga dimensinya, kamu klik yang ini. Nah tuh. Jadi ya, jadi tiga ruangan. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau yang udah install, bisa langsung dicoba ya, jangan lihat doang, tapi langsung dicoba aja. Nah, udah gitu gimana? Udah gitu kita lihat lagi ya. Nah, kita lihat yang namanya aperture ya. Aperture itu segala sesuatu yang nempel di dinding, tapi bukan cicak ya. Jadi contohnya pintu dan jendela ya. Nah, ini kamu klik aperture ya. Kemudian klik select. Nah, select ini nanti kamu ada macam-macam jendela di sini ya. Kemudian ada macam-macam pintu juga sebetulnya. Misalkan kalau kita apa admin di bawah. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau masukin pintu atau masang pintu atau jendela gitu. Mungkin pintu dulu ya. Kalau pintu yang bagus di laboratorium ada berapa? Dua. Ada dua ya, ada pintu masuk dan pintu keluar. Nah, kita klik door ya. Kemudian kalau udah door berarti udah ditembak. Enggak ya. Door itu artinya pintu. Nah, ini kamu klik aja bisa langsung drag ke sini. Nah, misalkan ke sini. Tuh, pintunya dua, misalkan pintu masuk sama pintu keluar. Kamu drag ke sini satu lagi gitu. Nah, oh iya, ini bisa tunggu sebentar ya atau gimana? Ini bisa tunggu sebentar ya. Saya ada keperluan dulu sebentar. Oke, Baik, Pak. Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, udah di record lagi belum? Udah, Pak. Oke. eh Klik yang mana coba? Nah, ini move ya, sorry. Ini ya, klik yang ini ya, yang tanda empat arah ini. Ini artinya move. Move ini kamu bisa geser-geser pintunya, gitu. Nah, ini kita udah pasang dua pintu. Coba kita lihat dalam bentuk tiga dimensi tuh. Jadi ada pintunya.
Bisa dipahami ya? Misalkan kita mau ganti pintu yang lain, misalnya. Misalkan pintunya pintu standar semua ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi diklik ya, diklik kemudian dipindah ke sini. Nah, diklik pindah ke sini. Diklik pindah ke sini. Nah, jadi udah semua lengkap ada pintunya ya. Jadi kalau kita lihat di tiga dimensi, dia semua ada pintunya, gitu ya. Nah, ini kenapa bisa bolong? Nah, berarti ini waktu pertama ngerancangnya ada yang salah. Nanti itu bisa diulangi lagi aja, ya. Nah, udah gitu, misal kamu mau pasang jendela. Nah, kalau kamu pasang jendela, ganti ini nih gambar yang di sini, ganti dengan jendela. Misalkan jendela di laboratorium gimana sih biasanya? Kan nggak mungkin yang mewah-mewah gitu ya. Mungkin yang begini nih. Nah, ini juga sama prosesnya. Kamu pasang dengan cara digeser, ya. Nah, ini kalau dilihat dari tiga dimensi tuh, ada jendelanya, gitu ya. Ada jendelanya. Nah, udah gitu, itu pasang jendela dan pasang pintu ya. Pastikan lengkap dan sesuai ukurannya. Gimana kalau ada jendela yang di atas pintu? Nah, itu kamu ukur height-nya. Height itu tingginya ya. Kamu ukur tingginya. Nah, ini tingginya harus pas sesuai dengan gambar aslinya. Atau bukan gambar aslinya, sesuai dengan bentuk aslinya gitu ya. Nah, sesuai dengan bentuk aslinya. Kemudian apa sesuai dengan bentuk aslinya kemudian nanti diatur misalkan kalau pintu sampai ketinggian berapa dari ketinggian berapa sampai ketinggian berapa kalau nah ini positioning ya dari ketinggian sampai tinggi berapa kalau jendela dari tinggi berapa sampai tinggi berapa jadi kalau kamu mau simpan jendela di atas pintu gitu ya kalau mau simpan jendela di atas pintu misalkan ini kalau kita ubah ya kalau kita ubah misalkan 4,9 nah dia geser ke kanan berarti ini kanan kiri gitu ya ini mungkin 0,07 misalkan. Oh dia ke dalamnya. Berarti yang ini nih, yang tinggi yang ini. Misalkan 2 meter. Nah berarti dia ke atas kan? Kayak gitu ya, bisa dipahami nggak? Ini posisi ini untuk apa ngatur tingginya. Nah jadi kalau kamu pengen jendelanya di atas pintu ya berarti ininya diatur. Pertama ukurannya diatur biar pas ya. Yang kedua posisinya diatur, gitu ya. Nah itu kita udah dapat si sketsa laboratoriumnya. Udah gitu, eh kamu klik yang mana? Yang ini apa? Ini atap, ini boleh sih. Ini kalau mau ya, ini select dulu ya. Disesuaikan ya ada atapnya macam-macam bentuknya ya. Tapi kali ini belum dulu. Ini adalah furniture. Nah, furniture-nya kamu lihat sesuai dengan keadaan labnya ya. Jadi labnya ada berapa meja, ada berapa kursi, ada berapa lemari gitu ya. Itu disesuaikan ya. Misal kita mau kasih meja nih ya. Kamu sama ya kayak tadi klik select, kemudian kamu lihat meja yang cocok ya dengan si laboratoriumnya. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini sama di drag aja langsung. Tapi mendingan begini ya bentuknya supaya dalam bentuk sketsa dua dimensi gini dan dilihat dari atas ya supaya dia bisa apa? Supaya dia bisa gampang gitu. Nah, kemudian sama seperti tadi kalau untuk dipindah klik yang ini ya. Klik yang ini untuk pindah-pindah nih. Yang 4 arah nih itu bisa pindah-pindah. Kemudian kalau klik yang ini kamu bisa rotate. Kamu bisa rotate kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini kalau dilihat nanti ada meja tuh. Nah ini kalau kamu pakai mouse dan ini enaknya harus pakai mouse ya. Jadi nanti kalau kita workshop ya di kelas kamu bawa mouse ya, mouse-nya yang ada scrollnya. Nah dengan di scroll gini itu dia jadi zoom. Tapi kalau kita
scroll ke belakang, dia jadi zoom out. Kalau scroll ke depan, dia jadi zoom in. Nah, kalau kita mau geser titik pandangnya, klik kanan. Klik kanan, terus kita geser gitu. Nah, ini kita geser titik pandangnya, gitu. Oh, ini pantesan ini salah ya. Nah, ini makanya ya, ngukur si ininya harus benar. Ini kenapa bisa bolong? Kenapa? Karena ini eh, ada yang ngelebihin dari si ininya ya. Bisa kelihatan nggak nih? Nah, ini kan ada lebihnya ya. Nah, makanya ini bikin ininya jadi bolong ya. Nah, itu hati-hati ya kayak gitu. Abis itu misalkan kita mau kasih kursi. Nah, ini select ya. Biasanya kan kursi lab kayak gini kan. Nah, ini sama ya. Dari sini kamu langsung aja drag mau disimpan berapa kursinya. Itu satu, dua, gitu ya. Tiga, empat. Nah, jadi banyak ya kursinya. Nah, jadi kita lihat tuh. Jadi udah ada kursinya tuh. Udah ada kursinya. Ini by the way ini salah ya. Ini bolong nih ininya. Apa? Si gedungnya bolong. Berarti ini ada yang salah pada saat yang pertama awal itu. Nah, gitu ya. Nah, ini sama. Kalau mau mindahin kursi, diklik aja. Terus nanti di sini ada move ya. Move. Nah, nah ini yang tanda empat panah ini move ya. Sorry, sorry. Nah, yang tanda empat panah itu, yang tanda empat panah ini move, diklik dulu, baru klik ini, baru kita geser gitu ya. Kalau yang ini rotation ya, rotationnya tapi nggak heavy ya. Nah, kalau yang ini ukuran, jadi ini ukuran mejanya kita eh, atur-atur supaya sesuai. Nah, sesuaikan dengan eh, keadaan di labnya ya, jangan lupa ya. Kalian waktu observasi bikin video nggak? Kalau bikin video bagus karena kita jadi bisa nginget-nginget lagi si posisi-posisi furniturnya. Misalkan kalau kita mau kasih lemari, klik aja select, kemudian ini pilih lemari. Nanti kan ini nggak ada semua ya di sini. Nah, ini kamu bisa search ya. Ini klik yang more object. Klik more object, maka nanti ada banyak pilihan lemari ya. Pilihan furniture, pilihan meja, pilihan kursi gitu banyak. Nanti klik aja apply nih. Gitu ya. Nah, itu misalkan kalau kita mau kasih satu lemari di sini. Nah, ini kan bakal numpuk ya antara meja dengan lemarinya nih. Tuh. Jadi lemarinya bertumpukan dengan mejanya, maka ini harus kita geser. Kayak biasa aja, klik yang empat arah ini, terus kita geser. Kita geser. Kenapa tidak mau bergeser? Ulangi lagi aja ya, lebih gampang. Nah, ini misalkan lemari ya. Ini kan kita geser. Entah, kenapa lemarinya tidak mau bergeser? Harus diklik yang ini ternyata. Nah, ini kan lemarinya geser ya. Nah, kalau gini kan ngalangin pintu nih. Berarti lemarinya kita putar. Nah, kita putar kayak gitu, kemudian kita geser lagi. Nah, gitu. Jadi kalau dilihat tiga dimensi, ini gitu tuh. Lemarinya kebalik, guys. Kenapa? Karena pintu lemarinya ternyata sebelah sana. Berarti harus klik apa berarti? Di rotate. Bener, di rotate ya. Di rotate kayak gitu tuh. Nah, gitu. Tapi itu jadi nembus dinding lemarinya. Jadi kita geser lagi gitu. Nah, coba kita lihat ya tiga dimensi. Nah, gitu ya. Udah kebayang semua? Nah, habis itu, apa yang kamu lakukan selanjutnya adalah kamu pokoknya melengkapi ya semua lemarinya, ya. Kemudian kamu, melengkapi semua lemari. Maksudnya lengkapi semua furniturnya ya. Furniturnya semua kamu lengkapi. Kemudian udah gitu, kamu klik yang material. Nah, ini ya. Nah, ini kamu pilih ya, materialnya apa aja. Material.
Nah, ini ya. Tuh ada kayu, ada batu ya. Misalkan ini nih buat lantai ya. Lantai kamu lihat yang lantai mana? Lantai misalkan yang ini. Nah, apply. Nah, apa tidak mau terapply? Oh, mungkin sudah ya. Coba kita close. Sudah belum? Oh, udah ternyata. Sorry guys. Nah, habis itu ini sama aja di drag kayak tadi. Nah, kalau dilihat room lantainya udah kayak gitu lemarinya lantainya semua. Ngerti nggak caranya? Jadi klik select dulu ya. Ini kata ini untuk materi ya. Ini materinya terbuat dari apa? Misalkan dari kayu, dari besi, dari air juga bisa ya. Yang ini untuk warna ya. Jadi materi dulu ya. Misalkan kita mau bikin lab di atas air. Lab apa itu lab di atas air? Lab yang kebanjiran misal ya. Nah, ini kan ada nih air nih. Nah, gitu. Play aja. Itu udah langsung dia. Tuh. Langsung jadi kebanjiran ya. Nah, ini gitu ya caranya ya. Ngerti ya? Nah, itu untuk apa? Untuk lantainya. Misalkan sekarang mau dindingnya. Nah, kalau mau dindingnya berarti ya pilih yang dinding ya. Misalkan dindingnya mau rumput juga tadi bisa ya. Tapi kan kalau di indoor nggak ada rumput ya. Dindingnya awan, dindingnya langit. Mana yang dinding? Ya kamu ini nanti cari-cari aja ya. Yang dinding misalkan mau batu bata merah lah. Biar estetik kayak di kafe gitu ya. Nah ini boleh juga tuh. Jadi jadi kayak gitu. Nah itu material ya. Bisa dipahami ya. Ini kamu lakukan untuk semua. Semua. Mau ruangan, mau objek. Mau ruangan, mau objek. Semua kamu pakai itu. Ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Insya Allah, Bu. Misalkan lemari ya. Lemari itu biasanya bahannya apa sih? Misalkan kayu ya lemarinya. Nah, kamu tinggal cari aja kayu. Ya, sudah mulai terlihat sedikit lagi hampir ini dia tidak ada kayaknya tadi kayu deh. Di atas, Pak. Mungkin ini ya. Klik aja apply ya. Nah, misalkan lemarinya lemari kayu. Nah, jadi tuh jelek sih lemarinya. Coba kita lain yang lain deh. Apa biasanya logam kali ya? Kalau di kamu apa pas observasi lemarinya lemari apa di lab? Nah, ini kamu lihat ininya ya. Lihat ini ada judul-judulnya apa gitu. Nah, ini untuk khusus untuk jendela juga ada. Oh, ini ada kayu nih. Tapi ini lebih kayu buat lantai sih. Nah, gitu ya. Berarti itu lemarinya lemari kayu. Nah, itu untuk material ya. Itu untuk material. Kemudian berikutnya itu adalah untuk warna ya. Kalau warna kamu select juga. Kemudian kamu klik yang color katalog ya. Ini ada macam-macam warna. Kamu pilih aja. Misalkan mau biru ya. Atau gray. Atau green gitu ya. Nah, ini bisa kamu kasih misalkan di meja misalkan warna hijau tuh atau mau lemarinya warna hijau gitu. Bayang ya, tapi tetap harus material dulu karena warna bisa menipu ya. Yang coklat belum tentu kayu. Jadi kamu tentuin dulu itu kayu baru kasih warna.
Kan ini kayu ya. Terus saya kasih hijau. Nah, ini kan kayak bukan kayu kan? Padahal ini maksudnya adalah kayu gitu. Gitu ya. Nah, habis warna baru segini dulu udah kebanyakan belum kalau kamu bikin segitu dulu? Takutnya saya kebanyakan ininya malah kamu nggak ngerti. Segitu udah hafal ya? Hafal nggak segitu? Iya, Pak. Oke, kalau misalkan udah, baru kamu lampunya ya. Nah, jadi lampunya kamu pilih lampunya apa gitu ya. Di sini tuh ada open luminaire. Jadi lampu itu luminaire ya. Ini nanti ada macam-macam. Kalau misalkan dia yang nggak ada, kamu bisa Finder. Ini nanti dia nyambung ke web ya. Ini dia nyambung ke web. Ini saya ngebuka web apa ngebuka softwarenya? Softwarenya, Pak. Oh, Oke, benar, Pak. berarti saya tadi searchnya yang software doang. Nah, nanti kamu bisa cari di web lampunya menyesuaikan dengan lampu yang ada di laboratorium itu ya. Kalau dia neon, kalau dia apa? Kalau dia bohlam, mungkin masih ada yang pakai bohlam gitu ya. Nah, udah gitu gimana? Udah gitu kamu langsung aja pasang gitu. Nah, misalkan gini. Nah, ini udah ada lampu nih di atas satu. Misalkan di room satu kita kasih lampu. Nah, room 2 kita kasih lampu. Nah, itu masing-masing udah ada lampunya. Kalau kita lihat tuh, di atas udah ada lampu. Tuh, ya. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, posisi lampunya kamu samain benar-benar sama dengan yang ada di lab, ya. Di labnya seperti apa, lampunya ada berapa, itu disamain semua. Bentuk lampunya, jenis lampunya, wattnya berapa watt, itu semua disamain. Di sini ada keterangannya nih. Kalau untuk Philips nih, Philips dia untuk ini ya TMS 022, nah ini dia katanya 85 watt ya. Jadi nanti kamu cari. Kamu coba aja dulu lah. Nanti kalau nggak ngerti kita sambil workshop, nanti sambil kita ulik-ulik gitu ya. Ngerti ya? Kamu sesuaikan. Ya, Pak. Makasih ya, Mas. Nah, udah gitu, kalau yang merasa udah ngulik-ngulik, silahkan klik yang calculation object. Nanti di sini ada hitungan terkait. Tapi sementara gitu aja dulu deh. Gitu aja ya. Nanti minggu depan kita workshop. Kita workshop itu artinya kita mensimulasikan pencahayaan yang ada di masing-masing laboratorium. Oke? Bisa dipahami nggak tugasnya? Bisa, Pak. Oke. Jadi tugasnya kamu bikin desain laboratorium yang kamu observasi ya. Kamu bikin desainnya gedungnya, kemudian kamu bikin desainnya, kemudian ruangannya, kemudian kamu pasang apa pintu dan jendela, udah gitu pasang furniture, udah gitu sesuaikan material, udah gitu sesuaikan warna, udah gitu masukin lampunya, pencahayaan luminernya, ya, kayak gitu ya. Minggu depan kita lihat per kelompok progresnya udah sampai mana. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Bapak, kan Ya. di lab yang saya observasi itu kan bangkunya itu numpuk gitu ya, Pak. Gimana, Pak, gambar? Settingnya adalah ketika digunakan ya, bukan ketika ditumpuk ya. Kan lab buat dipakai kan. Kamu sekarang tugasnya adalah bikin desainnya dulu ya. Nanti teknik pencahayaannya seperti apa nanti pas workshop dijelaskan. Jadi nanti kan tadinya kita mau presentasi yang desain dan administrasi. Nah, jadinya karena kita waktunya nggak cukup, udah keburu UAS, mungkin sekitar 4 atau 5 pertemuan lagi. Jadi kita langsung presentasinya itu langsung semua ya. Jadi dari mulai desainnya, kemudian administrasi laboratoriumnya, kemudian dari pencahayaan laboratoriumnya gimana. Nanti setelah hitung calculation, itu kamu nanti bakal dapat hitungan-hitungannya terkait dengan luxnya berapa, illuminationnya berapa, dan seterusnya.
kemudian kamu bandingkan dengan standar SNI ya, yang udah ada, yang udah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan, udah dikasih tuh standar untuk laboratorium berapa, laboratorium pendidikan berapa, kelas kelas berapa gitu kan ya. Nah, nanti kamu analisis apakah desain pencahayaan di laboratorium yang kamu observasi itu udah sesuai dengan standar nasional atau belum, ya. Nah, kalau belum, nanti kamu bikin redesainnya seperti apa, ya. Redesign itu kan artinya kalau misalkan terlalu gelap, berarti kan kamu tambah lampu. Tapi kalau kamu tambah lampu semena-mena, kan boros energinya. Ya, artinya apa? Artinya harus kamu desain semaksimal mungkin. Baik itu dia menggunakan pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Ya, bisa dipahami tugas sementara. Jadi tugasnya nggak akan beres minggu depan. Jadi minggu depan yang akan dilihat adalah progresnya. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke, Ya, Pak. kalau bisa silahkan dikerjakan. Yang belum install install dulu ya. Segera install karena apa? Karena nggak semua laptop kuat ya. Jadi kamu juga bakal tahu diri nanti. Oh, laptop saya mah nggak bisa, berarti saya ikut yang temen. Nah itu eh, kamu setiap kelompok harus udah bisa memastikan kelompok yang laptopnya yang kuat yang mana gitu. Jadi itu yang akan dipakai nanti buat workshop ya. Gitu ya. Ada yang nggak mau nanya? Kalau nggak mau nanya ya udah, saya juga nggak mau jawab. Kita tutup sampai sini dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. Ya, kasih banyak segera ya, Pak. dikerjakan ya.